Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat memikis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi selalu memiliki cerita yang menarik untuk disimak. Selain belajar tentang sejarah dan berbagai peristiwa pada zaman dahulu, kisah Nabi juga penuh dengan inspirasi. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah mengenai Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah salah satu nabi dan rasul yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau adalah seorang raja yang cerdas, kuat, lagi bijaksana. Di dalam Al-Quran, cerita mengenai Nabi Daud alaihissalam tersemat dalam surat Al-Baqarah, Al-Anbiya, An-Naml, Saba, dan Shad. Sebagai seorang raja yang adil, beliau memerintah rakyatnya berdasarkan hukum Allah dan membela orang-orang yang tertindas. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk kita simak sama-sama. Sebelum dilanjut, jangan lupa di like dan subscribe channel Memikis dulu ya. Nabi Daud alaihissalam lahir dari salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lahir dari kalangan Bani Israel setelah masa kenabian Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Daud bin Yisya adalah salah seorang dari 13 saudara. Beliau tinggal di kota Bethlehem. Nabi Daud adalah ayahanda dari Nabi Sulaiman alaihissalam, salah seorang dari nabi yang begitu dikenal karena luasnya ilmu serta kerajaan yang ia miliki. Nama lengkap Nabi Daud alaihissalam adalah Daud bin Isya bin Uwaibid bin Buas bin Salmun bin Hashun bin Aminabad bin Aram bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak. Perkiraan periode sejarah dari Nabi Daud alaihissalam adalah sekitar tahun 1041 sampai 971 sebelum Masehi. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi nabi pada tahun 1010 sebelum Masehi dan diutus di Palestina. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Daud disebutkan sebanyak 19 kali dan dikenal sebagai Raja Bani Israel yang memiliki kisah yang sangat unik dan inspiratif. Nabi Daud alaihissalam mempunyai perawakan yang tidak terlalu tinggi, bermata biru, berambut tidak lebat, berhati suci dan bersih. Beliau sangat dicintai oleh Bani Israel. Allah menganugerahi Nabi Daud alaihissalam dengan kerajaan dan kenabian, kebaikan dunia dan akhirat. Kerajaan itu istimewa, begitu juga dengan kenabiannya, dan keduanya disatukan pada diri dari Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahasa burung, menjadikan gunung-gunung bertasbih bersamanya. Allah juga memberikan kekuatan pada tangannya, sehingga beliau dapat melunakkan besi dan membuat baju perang yang sangat kuat. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, salah satu kitab samawi yang sangat penting dalam agama Yahudi dan Kristen. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengukuhkan kerajaan Nabi Daud alaihissalam dan memberikan hikmah serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Pada usia 30 tahun, Nabi Daud alaihissalam telah menjadi raja Bani Israel, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya dengan keistimewaan menjadi pemimpin yang bijaksana serta kuat. Nabi Daud sebetulnya bukan keturunan seorang raja. Dirinya diangkat menggantikan Raja Talut untuk memimpin Bani Israel. Awalnya, Bani Israel tidak mau menerima kedatangan Nabi Daud. Waktu itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Bani Israel merasa sosoknya lebih rendah dari kaum Bani Israel. Raja mereka, Talut, juga sempat agak meragukan dengan sosok pemuda ini.
Tetapi di dalam hati kecilnya beliau berkata ia percaya pada Nabi Daud. Dikisahkan bahwa Bani Israel diserang oleh musuh mereka yang dipimpin oleh raja yang kejam bernama Raja Jalut. Mereka diserang, diambil hartanya, dikeluarkan dari tanah mereka. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya yaitu Samiun untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Samiun segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud alaihissalam. Tapi sayangnya Nabi Daud masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga hanya 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud alaihissalam belum diperbolehkan untuk ikut berperang dikarenakan tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh mengembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Beliau diperintahkan ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Namun Nabi Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan. Ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya di garis belakang. Ketika Nabi Daud alaihissalam mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Samiun melihatnya. Samiun yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud adalah orangnya. Jadilah Samiun mengabarkan langsung hal ini kepada Raja Talut. Raja Talut pun akhirnya menyetujui usul Samiun untuk mengangkat Nabi Daud menjadi salah satu tentara. Nabi Daud alaihissalam pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segala hal yang akan beliau lakukan. Nabi Daud selama di perang pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut, ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Dan tak lupa Raja Talut serta tentaranya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kesabaran atas diri mereka, sehingga hati mereka merasa tentram dan tidak goyah lagi, dan agar dikokohkan pendirian mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka, yaitu Raja Jalut dan tentaranya. Mereka juga memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemenangan dalam menghadapi orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, dan Allah mengabulkan permohonan mereka. Diceritakan bahwa sebelumnya Raja Talut telah mengumumkan kepada kaum Bani Israel, barang siapa yang berhasil membunuh Raja Jalut, maka aku akan menikahkannya dengan putriku dan akan aku libatkan dalam pemerintahanku. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar bahwa kemampuan bertarungnya di bawah kemampuan Raja Jalut, yang akhirnya membuat Raja Talut semakin terdesak. Nabi Daud yang melihat hal itu akhirnya ikut membantu sang raja agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud adalah ahli lempar-melempar dengan ketapel. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud hanya membawa ketapel dengan tubuh yang kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika Nabi Daud tengah berjalan bersama kaum Bani Israel, tiba-tiba ada batu yang berseru, "Bawalah aku, karena denganku kamu akan dapat membunuh Jalut." Maka beliau pun mengambil batu itu dan juga batu lainnya, sehingga beliau menggantongi 3 buah batu. Ketika tengah menghadapi serangan, muncullah Raja Jalut. Maka Nabi Daud pun tampil di depan seraya berkata, "Kembalilah, sesungguhnya aku tidak ingin membunuhmu." Maka Raja Jalut pun menyahut,
tetapi aku ingin membunuhmu." Akhirnya Nabi Daud mengambil 3 batu dan meletakkan di ketapelnya, sehingga ketiga batu itu menjadi satu. Lalu beliau melontarkan batu itu ke arah Raja Jalut hingga mengenai kepalanya dan pecah, yang menyebabkan bala tentaranya lari terbirit-birit dan Raja Jalut mati. Dan Allah sajalah yang lebih mengetahui bagaimana Raja Jalut mati di tangan Nabi Daud alaihissalam. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka breakdown karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal dari Nabi Daud yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Kisah ini tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 251 yang artinya, "Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas alam semesta." Setelah berhasil membunuh Raja Jalut, bangsa Israel semakin mengaguminya. Mereka bahkan ingin mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Dengan izin dari Raja Talut, Nabi Daud alaihissalam akhirnya bisa berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Raja Talut pun memenuhi janjinya dan menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Kemudian, setelah Raja Talut meninggal dalam peperangan beserta keturunannya di jalan Allah dan atas kehendak Allah juala, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Nabi Daud alaihissalam dikaruniakan kemampuan dalam melunakkan besi tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Bukti Nabi Daud melunakkan besi untuk dijual dan diolah menjadi perlengkapan perang, sebagaimana dikisahkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80, yang artinya, "Kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu dalam peperangan. Maka apakah kamu bersyukur kepada Allah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepadanya keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya, jabatan raja hanya boleh dipegang oleh garis keturunan tertentu, dan kenabian hanya dipegang oleh garis keturunan lainnya. Saat itu, keduanya bersatu di dalam diri Nabi Daud. Allah memberikan kelebihan dengan mempercayakan Nabi Daud mengelola kerajaan yang besar, serta memperkuatnya dengan keputusan yang bijaksana yang diterima dengan baik dan dilaksanakan oleh rakyatnya. Pada waktu menjadi raja atas Bani Israel, Nabi Daud berumur 30 tahun, sedangkan masa pemerintahannya berlangsung selama 40 tahun. Sebagai raja di Hebron atas bangsa Yahudi 7 tahun 6 bulan, dan Raja Urshalim Yerusalem 33 tahun dari seluruh Israel dan Yahuda. Tentang penganugerahan jabatan raja ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadanya. Di dalam Quran Surat Sot ayat 20, yang artinya, "Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan." Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkuat kerajaan Nabi Daud dengan kewibawaan, pertolongan, dan banyak pasukan serta tambahan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan hikmah kepadanya, yaitu kenabian dan kesempurnaan ilmu serta syariat, dan fashhul khitab, yaitu ketepatan dalam memutuskan perkara yang terjadi antara dua pihak yang berselisih dengan memisahkan yang hak dan yang batil.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan Nabi Daud dengan suara yang merdu, suara yang tidak diberikan kepada siapapun selain Dia, sehingga ketika beliau sedang melantunkan kitab Jabur, burung-burung turut berhenti di udara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan gunung, dia menjawab dan ikut bertasbih bersamanya pada pagi dan sore hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemampuan untuk memutuskan perkara dengan adil di antara manusia dan mampu menengahi serta menyelesaikan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pada masyarakatnya. Hal itu membuat Bani Israel lebih menghormati, menghargai, dan memuliakan beliau. Tentang ibadah Nabi Daud alaihissalam, beliau pada zamannya merupakan hamba Allah yang paling kuat dan banyak beribadah serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau konsisten dalam beribadah pada Tuhannya dan memperbanyak amal solehnya sampai Allah ridho dengan semua amalannya. Nabi Daud senantiasa beramal hingga menjadi suri toladan bagi makhluk lainnya, bukan hanya bagi manusia pada masanya, akan tetapi juga bagi hewan dan gunung. Benarlah sabda Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash yang artinya, Daud adalah orang yang paling banyak beribadah di antara manusia. Nabi Daud senantiasa beribadah pada waktu malam dan siang hari, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami mendudukan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Quran Surat Shad ayat 18. Genap berusia 40 tahun, Nabi Daud mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud menerima kitab suci Jabur untuk Bani Israel. Kitab Jabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara urutan, kitab Jabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Jabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Jabur ditemukan pula pada surat Al-Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105 dan Saba ayat 10. Kitab Jabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Jamir. Jamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Jabur, yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Jabur ada 150 nyanyian, majmur yang didengendangkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Jabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan dari Nabi Daud alaihissalam. Kitab Jabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhan, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesias yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membuat Nabi Daud alaihissalam memahami kitab Jabur dengan baik. Saking cerdasnya, Nabi Daud merampungkan bacaan dalam Jabur di atas kuda pelananya. Kecerdasan Nabi Daud alaihissalam diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pembacaan Jabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana dan mampu menghabiskan bacaan Jabur sebelum pelana siap diletakkan, dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari.
Nabi Daud dengan kebijaksanaannya sebagai seorang hakim dapat menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran di kalangan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan kekuasaan Nabi Daud menjadi seorang hakim di muka bumi dan mewasiatkan kepadanya agar mengikuti yang benar dan menjauhi hawa nafsu. Dijelaskan di dalam surat Shad ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan." Quran Surat Shad ayat 26. Dikisahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika, sekelompok kambing masuk ke dalam sebuah pertanian pada malam hari, dan ketika itu pengembalanya tidak bersama mereka. Kambing-kambing tersebut merusak pertanian itu. Melihat pertanian yang porak-poranda, para pemilik pertanian tersebut meminta keadilan kepada Nabi Daud alaihissalam. Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami telah mencangkul tanah kami, menanami, dan kami menunggu waktu panennya. Namun ketika akan datang waktu panen, datanglah sekelompok kambing pada malam hari, menyebar pada pertanian kami dan memakan tanamannya hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun dari tanaman kami." Nabi Daud alaihissalam berkata kepada pemilik kambing, "Apakah benar apa yang dikatakan pemilik pertanian itu?" Mereka menjawab, "Benar." Lalu Nabi Daud berkata pula kepada pemilik pertanian, "Berapakah biaya kerugian pertanian kalian?" Mereka pun menyebutkan biaya kerugian kepadanya. Nabi Daud juga berkata kepada pemilik kambing, "Berapakah harga kambing kalian?" Dan mereka pun menyebutkan berapa harganya. Tatkala Nabi Daud melihat antara kedua harga tersebut hampir mendekati, Nabi Daud berkata kepada pemilik kambing, "Bayarlah harga kambing kalian itu kepada pemilik pertanian sebagai ganti rugi atas pertanian mereka." Pada waktu itu kebetulan Nabi Sulaiman alaihissalam berada di tempat tersebut menyaksikan pengadilan itu. Nabi Sulaiman berkata kepada ayahnya, "Aku mempunyai pendapat lain dalam masalah ini." Pemilik kambing membayar dengan kambing mereka kepada pemilik pertanian, sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari bulu kambing tersebut, susunya, dan hasilnya. Sedangkan pemilik kambing mengambil pertanian pemilik pertanian itu, agar mereka mencangkulnya, menanaminya, dan memanennya hingga pertanian itu kembali seperti semula. Setelah datang waktu panen, maka mereka menyerahkan kembali kepada pemilik pertanian sebelumnya. Dan mereka juga menerima kembali kambing-kambing mereka. Akhirnya semua menyetujui keputusan tersebut. Nabi Daud pun memutuskan hukum seperti yang dipatwakan oleh anaknya, yaitu Nabi Sulaiman. Usia Nabi Daud alaihissalam sampai 100 tahun. Setelah penciptaan dari Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 40 tahun usia Nabi Adam kepada keturunannya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Al-Kisah, Nabi Daud adalah seorang yang amat pencemburu, sehingga apabila beliau keluar rumah, beliau selalu menutup seluruh pintu agar tidak seorang pun bisa masuk menemui istrinya, dan sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Pada suatu hari, Nabi Daud keluar rumah dan seperti biasanya, beliau menutup seluruh pintu. Istrinya yang tinggal di rumah memantau sekeliling rumah. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berdiri di tengah ruang tamu. Melihat hal itu, dia pun berteriak memanggil, "Siapakah di situ?" Dia berpikir sejenak, dari manakah orang ini dapat masuk, sedangkan seluruh pintu rumah tertutup rapat. Demi Allah, ini merupakan bencana besar bagi Daud. Maka pulanglah Nabi Daud menuju rumahnya. Ketika dia memasuki rumahnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan seseorang yang berdiri di ruang tamunya seraya berkata kepadanya,
"Siapakah kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah yang tidak bisa dicegah raja manapun dan tidak bisa dihalangi dengan tembok manapun." Mendengar jawaban ini, Nabi Daud berkata, "Kamu demi Allah adalah malaikat maut. Selamat datang atas perintah Allah." Kemudian malaikat maut berdiam sejenak dan mencabut roh Nabi Daud. Setelah dimandikan, dikafani, dan selesai seluruh urusan mayatnya, maka terbitlah matahari, dan Nabi Sulaiman berkata kepada burung-burung, "Naungilah ayahku Daud." Maka burung-burung itu pun menaunginya hingga bumi terlihat gelap. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada burung-burung itu, "Rapatkanlah sayap-sayap kamu." Akhirnya Nabi Daud alaihissalam wafat pada usia genap 100 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.